walaupun tidak membutakan penglihatan. Allah Ta'ala berfirman, karena sesungguhnya bukan mata yang buta, akan tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada. Surat Al-Hajj ayat 46. Di antara jumlah yang membutakan hati itu kejinakan hati kepada dunia dan adat kebiasaan. Dan mencintai menyertai keduanya. Dan dari itulah diibaratkan dengan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami dapati bapak-bapak kami memeluk suatu agama dan sudah tentu kami ikuti saja jejak mereka. Surat Az-Zuruf ayat 22. Dan dari kesombongan dan kedengkian itu diibaratkan dengan firman Allah Ta'ala, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar dari salah satu dua kota, Makkah atau Taif. Surat Az-Zuruf ayat 31. Dan firman Allah Ta'ala, adakah seorang manusia dari antara kami sendiri akan kami turut? Surat Al-Qamar ayat 24. Maka segala yang membutakan ini, itulah yang mencegah memperoleh petunjuk dan hidayah. Kedua, di belakang hidayah umum ini, yaitu, yang diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala dengan hidayah tersebut akan hambanya, suatu keadaan sesudah suatu keadaan. Dan itu adalah buah, hasil, bersungguh-sungguh, di mana Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berjuang dalam urusan kami, niscaya akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Surat Al-Ankabut ayat 69. Yaitu, yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang mengikuti pimpinan kebenaran Tuhan menambahkan pimpinan untuk mereka. Surat 47 Muhammad ayat 17. Hidayah ketiga itu di belakang hidayah kedua. Dan yaitu, cahaya yang cemerlang dalam alam kenabian dan kewalian, sesudah sempurna bersungguh-sungguh. Maka memperoleh petunjuk dengan yang tersebut itu, kepada apa yang tiada diperoleh kepadanya dengan akal, yang dengan akal itu terjadi kewajiban menjadikan orang yang sudah dewasa dan kemungkinan mempelajari berbagai macam ilmu. Dan itulah petunjuk mutlak. Dan yang lainnya, adalah dinding baginya dan merupakan pendahuluan-pendahuluan. Dan itulah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan mengkhususkan penyandaran kepadanya. Walaupun semua itu adalah dari pihaknya Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, katakan, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 120. Dan itulah yang dinamakan hidup pada firman Allah Ta'ala, apakah orang-orang yang sudah mati, kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, dengan itu dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia. Surat 6 Al-An'am ayat 122. Dan yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, apakah orang yang dibukakan oleh Allah hatinya menerima Islam, karena itu dia mendapat cahaya dari Tuhannya. Surat Az-Zumar ayat 22. Adapun tujuan yang benar, maka kami maksudkan, ialah pertolongan ketuhanan yang menolong insan ketika menghadapkan diri dan jiwanya kepada maksud-maksudnya. Maka pertolongan itu menguatkannya kepada apa, yang padanya perbaikannya. Dan melumpuhkannya dari apa, yang padanya kerusakannya. Dan adalah yang demikian itu termasuk batin, hal batiniah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya, dahulu kami telah memberikan kepada Ibrahim tujuan yang benar dan kami kenal kepadanya. Surat 21 Al-Anbiya ayat 51. Maka tujuan yang benar itu ibarat dari petunjuk yang membangkitkan kepada pihak kebahagiaan, yang menggerakkan kepadanya. Maka anak kecil, apabila ia sampai mengetahui dengan menjaga harta, jalan-jalan perniagaan dan menambahkan harta, akan tetapi bersamaan dengan yang demikian, ia memboros dan tiada berkehendak menambahkan harta itu, niscaya ia tidak dinamakan, yang mendapat petunjuk jalan yang benar. Tidak saja karena tiada hidayah baginya, bahkan juga karena kurang hidayahnya daripada menggerakkan pengajaknya. Maka berapa banyak orang yang tampil mengerjakan apa yang diketahuinya, bahwa itu mendatangkan melarat baginya. Maka sesungguhnya ia telah dianugerahkan hidayah dan dengan hidayah itu, ia berbeda dari orang bodoh yang tiada mengetahui bahwa itu mendatangkan melarat baginya. Akan tetapi, ia tiada dianugerahkan tujuan yang benar. Maka tujuan yang benar dengan ibarat ini,
lebih sempurna dari semata-mata hidayah, kepada wajah-wajah amal. Dan itulah nikmat yang besar. Adapun pembetulan, maka yaitu, pengarahan gerak-gerikannya kepada betulnya yang dicari dan memudahkannya kepadanya. Supaya bersangatan pada betulnya yang betul pada waktu yang secepat-cepatnya. Maka sesungguhnya hidayah dengan semata-mata hidayah itu tidak memadai. Akan tetapi, tidak boleh tidak daripada hidayah yang menggerakkan kepada pengajak. Yaitu, tujuan yang benar. Dan tujuan yang benar itu tidak memadai, akan tetapi tidak boleh tidak daripada kemudahan, keentengan, gerak-gerik, dengan pertolongan anggota badan dan alat-alat. Sehingga sempurnalah yang dikehendaki, daripada yang membangkitkan pengajak kepadanya. Maka hidayah itu semata-mata memperkenalkan, ta'arif. Dan tujuan yang benar itu memberitahukan pengajak, supaya ia bangun dan bergerak. Dan at-tasdid itu pertolongan dan perbantuan dengan menggerakkan anggota-anggota badan pada betulnya pembetulan itu. Adapun at-ta'id, maka seakan-akan ia mengumpulkan semua. Dan dia itu ibarat daripada penguatan urusannya dengan penglihatan mata hati dari dalam. Dan penguatan genggaman dan perbenturan sebab-sebab dari luar. Dan itulah yang dikehendaki dengan firman-Nya, Azza wa Jalla, ketika aku menolong engkau, at-ta'id semata-mata memperkenalkan, pertolongan dan perbantuan dengan menggerakkan anggota-anggota badan pada betulnya pembetulan itu, dengan roh suci. Surat 5 Al-Maidah ayat 110. Dan mendekati daripadanya al-ismah, pemeliharaan. Dan itu adalah ibarat dari wujud kelimpahan ketuhanan yang datang dalam batin. Yang dengan demikian itu, kuatlah insan kepada mengerjakan kebajikan dan menjauhkan kejahatan. Sehingga jadilah sebagai penghalang dari batiniahnya yang tidak terasa. Dan itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, dan perempuan itu memang suka kepadanya, Yusuf. Dan dia suka pula kepada perempuan itu, kalau dia tidak melihat keterangan dari Tuhannya. Surat Yusuf ayat 24. Maka inilah dia tempat-tempat pengumpulan nikmat. Dan nikmat-nikmat itu tiada akan menetap, selain dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, daripada paham yang bersih dan tembus, pendengaran yang terang, hati yang melihat, merendahkan diri dan menjaga dan guru yang menasehati, harta yang berlebih daripada yang penting-penting, yang terbatas dengan sedikitnya, yang memendekkan daripada yang menyibukkan dari agama, disebabkan banyaknya. Dan kemuliaan yang memeliharakannya dari kebodohan orang-orang bodoh dan kezaliman musuh-musuh. Dan masing-masing dari sebab-sebab tersebut itu mengajak 16 sebab pula. Dan sebab-sebab itu mengajak sebab-sebab yang lain, sampai kepada berkesudahan dengan akhirat kepada petunjuk orang-orang yang heran dan tempat penyantunan orang-orang yang melarat. Dan itulah pemilik bagi segala yang memiliki dan penyebab segala sebab-sebab. Apabila adalah sebab-sebab itu panjang, yang tidak terbawa oleh kitab ini, akan perhinggaannya, maka marilah kami sebutkan daripadanya suatu contoh, supaya diketahui dengan yang demikian itu, akan maksud firman-Nya Allah Ta'ala, dan kalau kamu hitung akan nikmat Allah, niscaya tidak dapat kamu menghitungnya. Surat Ibrahim ayat 34. Penjelasan, wajah contoh pada banyaknya nikmat-nikmat Allah Ta'ala dan sambung menyambungnya dan keluarnya dari hinggaan dan hitungan. Ketahuilah, bahwa kami telah mengumpulkan nikmat-nikmat itu pada 16 macam. Dan kami jadikan kesehatan badan suatu nikmat dari nikmat-nikmat yang jatuh pada tingkat terakhir. Maka nikmat yang satu ini, jikalau kita kehendaki menghitungkan sebab-sebab, yang dengan sebab-sebab itu sempurnalah nikmat ini, niscaya kita tidak sanggup atas yang demikian. Akan tetapi, makan adalah salah satu sebab-sebab sehat. Maka hendaklah kami sebutkan serangkaian dari jumlah sebab-sebab, yang dengan sebab-sebab itu akan sempurna nikmat makan. Maka tiada sunyilah kiranya, bahwa makan itu suatu perbuatan. Dan setiap perbuatan dari macam ini, maka itu suatu gerak. Dan setiap gerak, tak boleh tidak, mempunyai tubuh yang bergerak, yang menjadi alatnya gerak itu. Dan tak boleh tidak, alat itu mempunyai kemampuan kepada bergerak. Dan tak boleh tidak, daripada kehendak kepada bergerak. Dan tak boleh tidak dari ilmu dengan yang dimaksud.
dan mengetahui yang dimaksud itu. Dan tak boleh tidak bagi makan itu dari yang dimakan. Dan tak boleh tidak bagi yang dimakan itu dari asal, yang dari asal itu ia diperoleh. Dan tak boleh tidak baginya yang memperbuatnya, yang membaikannya. Maka marilah kami sebutkan sebab-sebab mengetahuinya. Kemudian, sebab-sebab kehendak. Kemudian sebab-sebab sanggup. Kemudian sebab-sebab barang yang dimakan dengan jalan isyarat. Tidak dengan jalan penyelidikan yang mendalam. Tapi pertama, mengenai nikmat-nikmat Allah Ta'ala pada menjadikan sebab-sebab mengetahuinya. Ketahuilah kiranya, bahwa Allah Ta'ala menjadikan tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuh-tumbuhan itu yang lebih sempurna wujudnya daripada batu, tanah liat, besi, tembaga dan intan permata lainnya, yang tidak bertambah dan tidak makan. Sesungguhnya tumbuh-tumbuhan itu dijadikan kekuatan padanya. Dengan kekuatan itu, ia menarik makanan kepada dirinya dari pihak pokoknya dan urat-uratnya yang dalam bumi. Dan itu semua menjadi alat di dalam bumi untuk menarik makanan. Dan itu urat-urat yang halus yang Anda lihat pada setiap daun. Kemudian menebal pokok-pokoknya. Kemudian bercabang. Dan senantiasalah urat-urat itu menghalus dan bercabang kepada urat-urat yang merambut, yang menghampar pada bahagian-bahagian daun. Sehingga lenyap dari penglihatan. Hanya sesungguhnya tumbuh-tumbuhan bersama kesempurnaan ini, ada kekurangannya. Maka apabila ia diperlukan oleh makanan yang dibawa kepadanya dan menyentuh pokoknya, niscaya tumbuh-tumbuhan itu kering dan hilang kehijauannya. Dan tidak memungkinkannya mencari makan dari tempat lain. Dan mencari itu sesungguhnya adalah dengan diketahui oleh yang dicari dan dengan memindahkan kepadanya. Dan tumbuh-tumbuhan itu lemah daripada yang demikian. Maka daripada nikmat Allah Ta'ala kepada engkau, ialah bahwa ia menjadikan untuk engkau alat-alat perasaan dan alat gerak pada mencari makanan. Maka perhatikanlah kepada tartib hikmah Allah Ta'ala pada menjadikan panca indera yang 5, yang menjadi alat mengetahui. Maka yang pertama, panca indera yang menyentuh. Dan sesungguhnya panca indera ini dijadikan bagi engkau, sehingga apabila engkau disentuh oleh api yang membakar atau pedang yang melukakan, niscaya engkau rasa yang demikian. Lalu engkau lari daripadanya. Inilah perasaan pertama yang dijadikan bagi hewan. Dan tidaklah tergambar hewan itu, selain bahwa ada baginya perasaan ini. Karena, jikalau ia tidak merasa sekali-kali, maka tidaklah dia itu hewan yang hidup. Dan derajat perasaan yang paling kurang, ialah bahwa ia merasa dengan apa yang melekat padanya dan yang menyentuhnya. Maka sesungguhnya perasaan, al-isas, dengan apa yang menjauhkan daripadanya perasaan yang sempurna itu tidaklah mustahil. Dan perasaan ini ada bagi setiap hewan. Sehingga cacing yang dalam tanah. Maka cacing itu apabila ditusuk padanya dengan jarum, niscaya ia terlipat untuk lari. Tidak seperti tumbuh-tumbuhan. Maka tumbuh-tumbuhan itu dipotong, lalu ia tidak terlipat. Karena ia tidak merasa dipotong. Hanya Anda, jikalau tidaklah dijadikan bagi Anda, selain perasaan tersebut tadi, menyentuh, niscaya adalah Anda itu kekurangan, seperti cacing, yang tidak sanggup mencari makanan, di mana ia jauh daripada Anda. Akan tetapi, apa yang menyentuhkan badan Anda, maka Anda rasakan dengan yang demikian. Lalu Anda tarikan dia kepada diri Anda saja. Maka Anda memerlukan kepada perasaan, yang Anda ketahui dengan yang demikian itu, apa yang jauh dari Anda. Maka dijadikan bagi Anda, panca indera ciuman. Hanya Anda mengetahui dengan indera ini, akan bau. Dan Anda tidak mengetahui bahwa bau itu datang dari pihak mana. Lalu Anda memerlukan kepada mengelilingi banyak sudut. Lalu kadang-kadang Anda terpergok kepada makanan, yang Anda ciumi baunya. Dan kadang-kadang Anda tidak terpergok. Lalu adalah Anda pada sangat kekurangan, jikalau tidak dijadikan bagi Anda, selain itu saja. Maka dijadikan bagi Anda, penglihatan. Supaya Anda mengetahui dengan penglihatan itu, akan apa yang jauh dari Anda. Dan Anda ketahui akan arahnya. Lalu Anda tujukan arah itu sendiri.
Hanya, jikalau tidak dijadikan bagi Anda, selain itu, niscaya adalah Anda itu kekurangan. Karena Anda tidak dapat mengetahui dengan itu, apa yang dibalik dinding dan hijab. Maka Anda dapat melihat makanan, yang tidak ada hijab di antara Anda dan makanan itu. Dan Anda dapat melihat musuh, yang tiada hijab di antara Anda dan musuh tersebut. Adapun apa yang ada hijab di antara Anda dan barang itu, maka Anda tidak dapat melihatnya. Dan kadang-kadang hijab itu tidak tersingkap selain sesudah musuh dekat. Lalu Anda lemah daripada melarikan diri. Maka dijadikan bagi Anda pendengaran. Sehingga Anda dapat mengetahui suara dengan pendengaran itu di belakang dinding dan hijab, ketika berlalunya gerak-gerakan. Karena Anda tidak dapat mengetahui dengan penglihatan, selain barang yang hadir di depan Anda. Adapun yang tidak ada di depan, al-gaib, maka tidak mungkin Anda mengetahuinya, selain dengan perkataan yang teratur dari huruf-huruf dan suara-suara, yang diketahui dengan indera pendengaran. Maka sangatlah hajat engkau kepada pendengaran itu. Lalu dijadikan bagi Anda telinga Anda. Dan Anda diperbedakan dari hewan-hewan yang lain, dengan pendengaran itu. Semua itu tiada mencukupi bagi Anda, jikalau tidak ada bagi Anda, panca indera rasa dengan lidah. Karena sampainya makanan kepada Anda, maka Anda tiada mengetahui, adakah makanan itu sesuai bagi Anda atau berlainan? Lalu Anda makan makanan itu, niscaya Anda binasa. Seperti pohon kayu yang dituangkan pada pokok batangnya, setiap benda cair. Pohon kayu itu tiada mempunyai rasa lidah. Dan kadang-kadang adalah yang demikian itu menjadi sebab keringnya pohon tersebut. Kemudian, semua itu tiada memadai bagi Anda, jikalau tidak dijadikan pada depan otak Anda, sesuatu perasaan yang lain, yang dinamai, perasaan yang berkongsi, yang tertunai kepadanya, panca indera yang 5 ini. Dan berkumpul padanya. Dan jikalau adalah yang demikian, niscaya panjanglah urusan atas diri Anda. Maka sesungguhnya Anda apabila memakan suatu yang kuning, umpamanya, lalu Anda mendapatinya pahit yang menyalahi bagi Anda, maka Anda tinggalkan yang demikian itu. Maka apabila Anda melihatnya pada kali yang lain, niscaya Anda tidak tahu, bahwa itu pahit yang mendatangkan melarat, selama Anda tidak merasakannya kali kedua, jikalau tidak ada perasaan yang berkongsi. Karena mata itu melihat warna kuning dan ia tak tahu rasa pahit. Maka bagaimana ia mencegahkan diri daripadanya? Dan rasa itu mendapati pahit dan tidak mengetahui warna kuning. Maka tak boleh tidak adanya seorang hakim, yang berkumpul padanya kuning dan pahit. Sehingga apabila ia mengetahui akan warna kuning, niscaya dihukumkannya bahwa benda itu pahit. Lalu ia mencegah diri daripada mengambilnya pada kali kedua. Ini semua, hewan-hewan itu sama dengan engkau. Karena kambing itu mempunyai panca indera ini semuanya. Maka jikalau tiadalah bagi engkau, selain itu, niscaya adalah engkau itu berkekurangan. Maka sesungguhnya binatang ternak itu dicari tipu muslihat atasnya, lalu ia diambil. Maka ia tiada mengetahui, bagaimana ia menolak tipuan manusia daripada dirinya. Dan bagaimana ia melepaskan diri, apabila ia diikat. Dan kadang-kadang binatang ternak itu menjatuhkan dirinya dalam sumur. Dan ia tidak tahu, bahwa yang demikian itu membinasakannya. Dan karena itulah, kadang-kadang binatang ternak itu memakan apa yang dirasakannya enak sekarang. Dan memelaratkannya pada keadaan yang lain. Lalu binatang ternak itu sakit dan mati. Karena tiada baginya, selain perasaan dengan yang ada sekarang. Adapun mengetahui akibatnya, maka binatang ternak itu tidak mengetahuinya. Maka Allah Ta'ala membedakan Anda dan memuliakan Anda dengan sifat yang lain. Yaitu, yang termulia dari semua. Yaitu, akal. Maka dengan akal diketahui makanan yang melarat dan yang bermanfaat, pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan dengan akal itu, diketahui cara memasakkan makanan, menyusunnya dan menyediakan sebab-sebabnya. Maka Anda dengan akal Anda, dapat mengambil manfaat pada makanan, yang menjadi sebab kesehatan Anda. Dan itulah faedah yang terbaik bagi akal dan yang paling sedikit hukum padanya.
Akan tetapi, hikmah yang terbesar padanya, ialah mengenal Allah Ta'ala, mengenal perbuatan-perbuatan Allah dan mengenal hikmah pada alamnya. Dan ketika itu, terbaliklah faedah panca indera yang 5 pada pihak Anda. Lalu panca indera yang 5 itu adalah seperti mata-mata dan yang mempunyai berita yang diwakilkan pada segala sudut kerajaan. Dan masing-masing daripadanya diwakilkan, diserahkan, urusan yang khusus dengan dia. Maka satu daripadanya dengan berita warna-warna, yang lain dengan berita suara-suara, yang lain dengan berita bau-bau. Yang lain dengan berita rasa-rasa. Yang lain dengan berita panas, dingin, kasar halus, lembut, keras dan lain-lain. Pos-pos, penerima penyampai berita, ini dan mata-mata itu memetik berita dari seluruh penjuru kerajaan. Dan menyerahkannya kepada perasaan, panca indera, yang berkongsi itu. Dan panca indera yang berkongsi itu duduk di depan otak, seperti yang punya cerita dan buku, duduk di pintu raja. Ia mengumpulkan cerita-cerita dan buku-buku yang datang dari seluruh penjuru alam. Maka diambilnya dan itu sudah distempel, dicapkan, dan diserahkannya. Karena ia tidak berhak, selain mengambil, mengumpulkan dan menjagakannya. Adapun mengetahui hakikat makna apa yang di dalamnya, maka ia tidak berhak. Akan tetapi, apabila dijumpai oleh hati yang berakal, yaitu amir dan raja, akan penyampaian berita-berita itu kepadanya yang sudah berstempel, maka itu diperiksakan oleh raja. Dan diperhatikan daripadanya akan rahasia-rahasia kerajaan. Dan ditetapkan hukum, keputusan, padanya dengan hukum-hukum yang menakjubkan, yang tidak mungkin membahas secara mendalam pada tempat ini. Dan menurut apa yang terisyarat bagi raja itu, dari hal hukum-hukum dan kemuslihatan-kemuslihatannya, ia menggerakkan tentara. Yaitu, anggota badan. Sekali, mengenai mencari. Sekali, mengenai lari. Dan sekali, mengenai penyempurnaan pengaturan-pengaturan yang dikemukakan kepadanya. Maka inilah jalannya nikmat Allah Ta'ala kepada Anda dalam mengetahui itu. Dan Anda jangan menyangka bahwa kami telah menyempurnakan uraian ini. Sesungguhnya panca indera yang terang itu, ialah sebahagian pengetahuan yang diketahui dengan panca indera. Melihat itu satu dari panca indera. Mata itu suatu alat baginya. Dan mata itu tersusun dari 10 lapisan yang bermacam-macam. Sebahagiannya basah dan sebahagiannya tertutup. Dan sebahagian yang tertutup itu, adalah seakan-akan jaringan lawa-lawa. Dan sebahagiannya seperti bungkusan janin yang keluar bersama anak lahir. Dan sebahagian yang basah itu seakan-akan putih telur. Dan sebahagiannya seakan-akan air beku. Dan masing-masing dari lapisan-lapisan yang 10 ini, mempunyai sifat, rupa, bentuk, keadaan, lintang, perbundaran dan penyusunan. Dan jikalau rusak satu lapisan dari jumlah yang 10 itu, atau satu sifat dari sifat-sifat setiap lapisan, niscaya rusaklah penglihatan. Dan lemahlah semua tabib-tabib dan tukang-tukang celak daripadanya. Ini baru pada satu panca indera. Maka kiaskanlah dengan yang satu tadi, akan indera mendengar dan indera-indera lainnya. Bahkan, tiada akan mungkin bahwa dibentangkan dengan sempurna semua hikmah dan segala macam nikmat Allah Ta'ala tentang bentuk penglihatan dan lapisan-lapisannya dalam banyak jilid, sedang jumlahnya penglihatan itu tiada lebih dari seteguk yang kecil. Maka bagaimana sangkaan Anda dengan semua badan, anggota-anggota dan keajaiban-keajaiban lainnya? Maka inilah rumus-rumus kepada nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang menciptakan diketahui dengan panca indera itu. Tepi kedua, tentang jenis-jenis nikmat pada menciptakan kemauan, kehendak. Ketahuilah kiranya, bahwa jikalau diciptakan untuk Anda penglihatan, sehingga dengan demikian, Anda mengetahui makanan dari jauh dan tidak diciptakan untuk Anda kecenderungan pada kelobaan dan kerinduan kepada makanan itu dan keinginan kepadanya yang membangkitkan Anda kepada bergerak, niscaya adalah penglihatan itu kosong, tiada artinya. Berapa banyak orang sakit melihat makanan. Dan makanan itu lebih bermanfaat dari segala sesuatu kepadanya. Dan telah hilang nafsu keinginannya. Maka tidak diambilnya.
Maka tinggal Allah penglihatan dan pengetahuan itu kosong pada pihaknya. Maka Anda memerlukan bahwa ada bagi Anda kecenderungan kepada apa yang bersesuaian dengan Anda, yang dinamakan nafsu syahwat. Dan lari daripada apa yang menyalahi dengan engkau, dinamakan benci. Untuk Anda cari, disebabkan nafsu syahwat dan Anda lari, disebabkan benci. Maka Allah Ta'ala menjadikan pada Anda nafsu keinginan makanan. Dan Ia mengeraskan nafsu keinginan itu pada Anda. Dan diserahkannya kepada Anda, seperti orang yang menjatuhkan keputusan yang mendesak Anda kepada mengambilnya. Sehingga Anda mengambil dan memakan. Lalu Anda kekal terus dengan makanan itu. Ini termasuk dari apa yang berkongsi dengan Anda hewan-hewan. Tidak tumbuh-tumbuhan. Kemudian, nafsu keinginan ini jikalau tidak tenang, apabila Anda sudah mengambilnya sekadar perlu, niscaya Anda memboros dan Anda membinasakan diri Anda sendiri. Maka Allah Ta'ala menciptakan bagi Anda akan benci kepada makanan ketika kenyang. Supaya Anda meninggalkan makanan disebabkan benci itu. Tidak seperti sayur-sayuran. Sesungguhnya sayuran itu senantiasa menarik air, apabila dituangkan di bawahnya, sehingga ia rusak. Lalu ia memerlukan kepada anak Adam, manusia, yang mengkadarkan makanannya sekadar hajat. Lalu manusia itu menyiramkan sayur-sayuran tadi pada suatu kali dan memutuskan daripadanya air pada kali yang lain. Sebagaimana dijadikan bagi Anda nafsu keinginan tersebut, sehingga Anda makan. Lalu tetaplah badan Anda dengan yang demikian. Ia menjadikan bagi Anda nafsu keinginan bersetubuh. Sehingga Anda bersetubuh. Lalu dengan yang demikian, ke Allah keturunan Anda. Jikalau kami kisahkan kepada Anda akan keajaiban-keajaiban perbuatan Allah Ta'ala pada menciptakan rahim, kandungan wanita, pada menjadikan darah haid, menyusun janin dari mani dan darah haid, cara menjadikan dua buah pelir dan urat-urat yang berjalan kepadanya, dari tulang belakang yang menjadi tempat menetap air mani, cara tertuangnya air wanita dari tulang dada, dengan perantaraan urat-urat, cara terbaginya mendalam rahim wanita, kepada acuan-acuan yang jatuh air mani pada sebahagiannya. Lalu berbentuk dengan bentuk laki-laki dan jatuh pada sebahagiannya, lalu berbentuk dengan bentuk wanita, cara berputarnya pada tahap-tahap kejadiannya, sebagai darah sekumpul dan daging segumpal, kemudian menjadi tulang, daging dan darah, cara terbagi bahagian-bahagiannya kepada kepala, tangan, kaki, perut, belakang dan anggota-anggota lainnya. Niscaya tertunailah dari bermacam-macam nikmat Allah Ta'ala kepada Anda, pada permulaan terjadinya Anda dengan segala ketajuban. Lebih-lebih dari apa yang Anda melihatnya sekarang. Akan tetapi, kami tidak maksudkan membentangkannya, selain bagi nikmat-nikmat Allah Ta'ala pada makan saja. Supaya tidak panjanglah pembicaraan. Jadi, keinginan kepada makanan itu salah satu bahagian-bahagian kehendak. Dan yang demikian itu tidak memadai bagi Anda. Maka sesungguhnya akan datang kepada Anda pembinasa-pembinasa dari segala pihak. Maka jikalau tidak dijadikan pada Anda marah, yang dengan marah itu, Anda menolak setiap apa yang melawan Anda dan tiada bersesuaian dengan Anda, niscaya masih ada yang mendatangkan bahaya. Dan mengambil dari Anda, setiap apa yang Anda hasilkan dari makanan. Maka sesungguhnya setiap orang mengingini apa yang ada dalam dua tangan Anda. Lalu Anda memerlukan kepada pengajak pada menolak dan memeranginya. Pengajak itu ialah marah, yang dengan marah ini, Anda menolak setiap apa yang melawan Anda dan tiada bersesuaian dengan Anda. Kemudian, ini tiada memadai bagi Anda. Karena nafsu syahwat dan marah itu tidak mengajak, selain kepada apa yang mendatangkan melarat dan yang mendatangkan manfaat pada masa sekarang. Adapun pada masa yang akan datang, maka tiada memadai padanya kehendak ini. Maka Allah Ta'ala menjadikan bagi Anda, kehendak yang lain, yang berbuat di bawah isyarat akal yang memberitahukan akibat-akibat. Sebagaimana Ia menjadikan nafsu syahwat dan marah, yang berbuat di bawah pengetahuan indera yang memberitahukan keadaan yang sekarang. Maka dengan demikian, sempurnalah kemanfaatan Anda dengan akal.
Karena adalah semata-mata mengetahui, ilmu mengenal Allah Ta'ala, bahwa nafsu syahwat ini, umpamanya, mendatangkan melarat kepada Anda itu, tidaklah mencukupkan Anda tanpa menjaga daripadanya, selama tidak ada bagi Anda, kecenderungan kepada amal dengan yang diharuskan oleh ilmu mengenal Allah Ta'ala. Kehendak ini tidak diberikan kepada hewan, karena pemuliaan bagi anak Adam. Sebagaimana hewan-hewan itu tidak diberikan pengetahuan untuk mengetahui akan akibat sesuatu. Dan sesungguhnya kami namakan kehendak ini, pembangkit keagamaan. Dan telah kami uraikan pada kitab Sabar, yang lebih sempurna daripada ini. Tepi ketiga, tentang nikmat Allah Ta'ala pada menjadikan kudrah, kuasa, dan alat-alat gerak. Ketahuilah kiranya, bahwa panca indera itu tidak menfaedahkan, selain mengetahui sesuatu dengan perantaraan panca indera. Dan kemauan, kehendak, tiada arti baginya, selain kecenderungan kepada, mencari dan lari. Dan ini, tiada memadai padanya, selama tak ada pada Anda alat mencari dan lari itu. Maka berapa banyak orang sakit yang ingin kepada sesuatu yang jauh daripadanya, yang diketahui dengan panca inderanya. Akan tetapi, tiada mungkin ia berjalan kepadanya. Karena ketiadaan kakinya. Atau tiada mungkin diambilnya. Karena ketiadaan tangannya. Atau karena lumpuh dan kebas hilang pada kaki dan tangannya. Maka tak boleh tidak, daripada alat-alat untuk gerak. Dan kuasa, kesanggupan, pada alat-alat itu kepada gerak. Supaya adalah geraknya itu menurut kehendak nafsu syahwat, bagi mencari. Dan menurut kehendak benci, bagi lari. Maka karena itulah, Allah Ta'ala menjadikan bagi Anda, anggota-anggota badan, yang Anda pandang kepada zahiriahnya. Dan Anda tidak mengetahui rahasia-rahasianya. Sebahagian daripadanya, ialah, apa yang untuk mencari dan lari. Seperti kaki bagi insan, sayap bagi burung dan kaki bagi hewan-hewan. Sebahagian daripadanya, ialah, apa yang untuk menolak bahaya. Seperti senjata bagi insan dan tanduk bagi hewan. Dan mengenai ini, berlainanlah hewan-hewan itu dengan banyak perlainan. Sebahagian daripadanya, ialah, apa yang banyak musuhnya dan jauh makanannya. Lalu ia memerlukan kepada cepat gerak. Lalu dijadikan baginya sayap. Supaya ia terbang dengan cepat. Sebahagian daripadanya, ialah, apa yang dijadikan baginya 4 kaki. Sebahagian daripadanya, ialah, apa yang mempunyai 2 kaki. Sebahagian daripadanya, ialah, apa yang merangkak. Dan menerangkan yang demikian itu akan panjang. Maka marilah kami sebutkan anggota-anggota badan, yang dengan anggota-anggota itu, sempurnalah makan saja. Untuk dikiaskan kepadanya akan lainnya. Maka kami katakan, bahwa, Anda melihat makanan dari jauh dan gerak Anda kepadanya tidak memadai, selama tidak memungkinkan Anda untuk mengambilnya. Maka Anda memerlukan kepada alat penggenggam. Maka Allah Ta'ala mencurahkan nikmat kepada Anda dengan menjadikan 2 tangan. Dan kedua tangan itu panjang, yang memanjang kepada segala sesuatu. Dan melengkapi kepada sendi-sendi yang banyak. Supaya ia dapat bergerak kepada segala arah. Maka tangan itu dapat memanjang dan melipat kepada Anda. Maka tidaklah tangan itu seperti kayu yang ditegakkan. Kemudian ia menjadikan kepada tangan itu melintang, dengan dijadikan tapak tangan. Kemudian, ia bagikan kepala tapak tangan dengan 5 bahagian. Yaitu, anak-anak jari. Dan dijadikannya anak-anak jari itu pada 2 baris, di mana ibu jari adalah pada 1 pihak. Dan ia dapat berkumpul kepada anak-anak jari yang 4 lagi. Jikalau adalah anak-anak jari itu berkumpul atau bertindis lapis, niscaya tiada berhasil dengan demikian akan kesempurnaan maksud Anda. Maka ia meletakkannya dengan letakan, jikalau Anda hamparkan, niscaya adalah ia bagi Anda alat penyodok. Dan kalau Anda genggamkan, niscaya adalah ia bagi Anda alat penyendok. Dan kalau Anda kumpulkan, niscaya adalah ia alat untuk memukul. Dan kalau Anda lepaskan, kemudian Anda genggamkan, niscaya adalah ia bagi Anda alat pada menggenggam. Kemudian, Allah Ta'ala menjadikan bagi anak-anak jadi, kuku.
Dan ia menyandarkan kepada kuku-kuku itu, kepala, ujung, anak-anak jari. Sehingga ujung anak-anak jari itu tidak pecah. Sehingga Anda dapat mengambil dengan kuku-kuku itu, barang-barang yang halus, yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak jari. Lalu Anda mengambilnya dengan ujung kuku-kuku Anda. Kemudian, umpamakanlah, bahwa Anda mengambil makanan dengan dua tangan. Maka dari manakah memadai ini kepada Anda, sebelum makanan itu sampai kepada perut besar dan perut besar itu di dalam? Maka tidak boleh tidak, bahwa ada dari luar itu saluran kepada perut besar. Sehingga makanan itu masuk dari saluran tersebut. Maka ia menjadikan mulut, tempat tembus kepada perut besar, serta padanya banyak hikmah-hikmah, selain adanya tempat tembus bagi makanan ke perut besar. Kemudian, jikalau Anda meletakkan makanan dalam mulut, dan makanan itu satu potong, maka tidaklah mudah menelannya. Maka Anda memerlukan kepada alat penggiling, yang Anda giling dengan alat itu akan makanan. Maka ia menjadikan bagi Anda dua tulang rahang. Dan disusunkannya pada dua tulang rahang itu, gigi-gigi. Dan dilapiskannya gigi geraham atas di atas gigi geraham bawah. Supaya Anda menggiling makanan dengan keduanya itu dengan gilingan yang sempurna. Kemudian makanan itu, pada suatu kali memerlukan kepada, dipecah-pecah dan pada kali yang lain, kepada, dipotong-potong. Kemudian memerlukan kepada penggilingan sesudah itu. Maka ia membagi-bagikan gigi-gigi itu kepada, melintang yang menggiling, seperti, geraham. Dan kepada, yang tajam memotong, seperti, gigi dekat gigi manis. Dan kepada yang patut untuk memecahkan, seperti, gigi taring. Kemudian, ia menjadikan sendi bagi kedua tulang rahang itu, yang menyilang-nyilangi, di mana lapisan bawahnya dapat maju dan mundur. Sehingga ia berputar atas lapisan atas, seperti berputarnya mesin giling. Dan jikalau tidaklah demikian, niscaya tiada mudah, selain memukul salah satu daripada keduanya di atas yang lain, seperti bertepuk dua tangan umpamanya. Dan dengan yang demikian, tiada sempurna penggilingan. Maka ia menjadikan tulang rahang yang di bawah itu bergerak, dengan gerakan putaran. Dan tulang rahang yang di atas itu tetap, tiada bergerak. Maka perhatikanlah kepada keajaiban perbuatan Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya setiap mesin giling yang dibuat oleh makhluk, manusia, maka yang tetap daripadanya, ialah, batu di bawah dan yang berputar yang di atas. Selain mesin giling ini yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Karena yang berputar daripadanya, ialah yang di bawah, atas yang di atas. Maka maha suci ia. Alangkah besar urusannya. Alangkah agung kekuasaannya. Alangkah sempurna buktinya. Alangkah luas nikmatnya. Kemudian, umpamakanlah Anda meletakkan makanan dalam lapangan mulut. Maka bagaimanakah makanan itu bergerak ke bawah gigi? Atau bagaimanakah gigi-gigi itu menghela makanan tersebut kepada dirinya? Atau bagaimana makanan itu dilakukan dengan tangan di dalam mulut? Maka perhatikanlah, bagaimana Allah Ta'ala mencurahkan nikmat kepada Anda, dengan menciptakan, lisan. Maka lisan itu berkeliling di segala tepi mulut. Ia mengembalikan makanan dari di tengah kepada gigi, menurut keperluan, seperti penyodok yang mengembalikan makanan kepada mesin giling. Ini, serta padanya terdapat faedah rasa dengan lisan dan keajaiban-keajaiban kekuatan bertutur kata. Dan hikmah-hikmah yang tidaklah kami memperpanjangkan dengan menyebutkannya. Kemudian, umpamakanlah bahwa Anda memotong makanan dan menumbuknya. Dan makanan itu kering. Maka Anda tidak sanggup menelannya, selain bahwa tergelincir kepada kerongkongan, semacam yang basah. Maka perhatikanlah, bagaimana Allah Ta'ala menjadikan di bawah lisan itu, suatu mata air, yang melimpah air liur daripadanya. Dan ia tertuang menurut keperluan. Sehingga hancurlah makanan dengan dia. Maka perhatikanlah bagaimana ia menyuruh bekerja mata air itu untuk urusan tersebut. Sesungguhnya Anda melihat makanan dari jauh. Lalu bergeraklah dua langit-langit dalam mulut Anda untuk melayaninya. Dan tertuanglah air liur, sehingga ia mengeras seperti susu di pipi Anda. Padahal makanan sesudah itu, masih jauh dari Anda.
Kemudian, makanan ini, yang tertumbuk menghalus, menepung, siapakah yang menyampaikannya ke perut besar, sedang makanan itu di mulut? Anda tidak sanggup menolakkannya dengan tangan. Dan tiada tangan dalam perut besar, sehingga tangan itu dapat memanjang. Lalu menarik makanan. Maka perhatikanlah bagaimana Allah Ta'ala menyediakan kerongkongan dan hulkum amandel. Dan ia dijadikan di ujung amandel itu lapis-lapisan yang terbuka untuk mengambil makanan. Kemudian, ia berkatup dan menekan, sehingga berbaliklah makanan dengan tekanannya. Lalu makanan itu turun ke perut besar pada saluran kerongkongan. Apabila makanan itu telah datang dalam perut besar dan makanan itu roti dan buah-buahan yang terpotong-potong, maka ia belum pantas untuk menjadi daging, tulang dan darah dalam bentuk yang demikian. Akan tetapi, tidak boleh tidak, bahwa makanan itu dimasak dengan masakan yang sempurna. Sehingga bahagian-bahagiannya menjadi serupa. Maka Allah Ta'ala menjadikan perut besar itu dalam bentuk wali. Maka jatuhlah makanan di dalamnya. Lalu perut besar itu berisi makanan. Dan pintu-pintu tertutup untuk makanan itu. Maka senantiasalah makanan tersebut dalam perut besar, sehingga sempurnalah pengunyahan dan penghancurannya, dengan kepanasan yang mengelilingi perut besar, dari anggota-anggota yang di dalam badan. Karena dari sudutnya yang kanan itu hati. Dan dari kirinya limpa. Dari depannya tulang dada dan dari belakangnya daging sulbi, penis. Maka menjalarlah kepanasan itu ke perut besar, dari pemanasan anggota-anggota tersebut dari segala sudut. Sehingga termasaklah makanan itu. Dan menjadi cair yang serupa, yang patut untuk tembus dalam lobang-lobang urat. Dan ketika itu, menyerupailah dengan air syair, serupa air beras, dalam keserupaan bahagian-bahagian dan kehalusannya. Dan sesudah itu, tidak patut lagi untuk menjadi makanan. Maka Allah Ta'ala menjadikan di antara perut besar dan hati itu, tempat berlalu urat-urat. Dan dijadikannya bagi urat-urat itu mulut-mulut banyak. Sehingga tertuanglah makanan ke dalamnya. Lalu makanan itu sampai ke hati. Hati itu dihaluskan dari tanah darah, sehingga seakan-akan dia itu darah. Dan padanya banyak urat-urat yang merambut, berhamburan pada bahagian-bahagian hati. Lalu tertuanglah makanan yang halus, yang tembus itu ke dalamnya. Dan berhamburan pada bahagian-bahagiannya. Sehingga kekuatan hati menguasainya. Lalu dicelupkannya dengan warna darah. Maka tetaplah di dalamnya, sampai datang kepadanya pemasakan yang lain. Dan berhasillah baginya keadaan darah yang bersih, yang pantas untuk makanan-makanan anggota-anggota badan. Hanya, kepanasan hati itulah yang memasukkan darah ini. Maka terjadilah dari darah itu 2 ampas, sebagaimana yang terjadi pada semua yang dimasak. Yang pertama, menyerupai dengan tahi minyak dan keruh. Yaitu, campuran kehitaman. Dan yang lain, kedua menyerupai dengan buih. Yaitu, kuning. Dan jikalau tidak daripadanya 2 ampas itu, niscaya rusaklah sifat dari anggota-anggota badan. Maka Allah Ta'ala menjadikan pundi-pundi empedu dan limpa. Dan ia menjadikan bagi masing-masing daripada keduanya leher yang memanjang kepada hati, yang masuk pada peronggaannya. Lalu pundi-pundi empedu itu menarik ampas yang kuning. Dan limpa menarik benda keruh yang hitam. Maka tinggal Allah darah itu bersih, yang tidak ada padanya, selain lebih halus dan basah. Karena padanya dari keairan. Dan jikalau tidak adalah dia, niscaya darah itu tidak bertebaran pada urat-urat kerambutan itu. Dan ia tidak keluar daripadanya, menaiki kepada anggota-anggota badan. Maka Allah Ta'ala menjadikan 2 ginjal. Dan ia mengeluarkan dari masing-masing keduanya, suatu leher yang panjang ke hati. Dan dari keajaiban hikmah Allah Ta'ala, bahwa leher keduanya itu tidak masuk pada peronggaan hati. Akan tetapi, bersambung dengan urat-urat yang timbul dari kebungkukan hati. Sehingga ia menarik apa yang mengiringnya, sesudah timbul dari urat-urat halus, yang dalam hati. Karena, jikalau tertarik sebelum itu, niscaya ia menebal dan tidak keluar dari urat-urat.
Maka apabila bercerai daripadanya keairan, niscaya jadilah darah itu bersih dari ampas-ampas yang 3 itu, dengan kebersihan dari setiap yang merusakkan makanan. Kemudian, sesungguhnya Allah Ta'ala memunculkan dari hati itu urat-urat. Kemudian, sesungguhnya ia bagikan sesudah muncul itu beberapa bagian. Dan setiap bagian itu, ia cabangkan dengan cabang. Dan bertebaran yang demikian itu pada badan seluruhnya, sejak dari belah rambut kepala, sampai ke tapak kaki, zahir dan batin. Maka mengalirlah darah yang bersih padanya. Dan darah itu sampai kepada anggota-anggota badan lainnya. Sehingga jadilah urat-urat yang terbagi-bagi bagai rambut itu seperti urat-urat daun kayu dan batang kayu, di mana tidak dapat diketahui dengan mata. Maka sampailah daripada urat-urat itu makanan, dengan tersaring kepada anggota-anggota badan lainnya. Jikalau bertempat pada pundi-pundi empedu itu suatu penyekat, lalu ia tidak dapat menarik ampas kuning, niscaya rusaklah darah. Dan terjadilah daripadanya penyakit kuning, seperti berubah pada warna kepada kuning, al-yarkan, bengkak-bengkak dan penyakit bisul api, al-humrah. Dan jikalau bertempat pada limpa itu suatu penyakit, lalu ia tidak dapat menarik campuran kehitaman, niscaya datanglah penyakit-penyakit kehitaman, seperti penyakit panu, penyakit kusta, penyakit malihulia, yaitu sejenis penyakit langka yang timbul akibat tekanan batin yang diderita sang pasien, hingga pada saat kondisi kritisnya. Sang pasien dihinggapi keyakinan bahwa dirinya telah menjadi seekor sapi, berikut tingkah laku, hingga tempat tinggal, memakan makanan dan minuman sapi serta selalu ingin dipisahkan dari manusia dan disatukan dengan sapi, dan lain-lain. Dan jikalau kecairan tidak tertolak ke arah ginjal, niscaya terjadilah daripadanya penyakit al-istisqa, penyakit terkumpulnya benda-benda cair dalam rongga badan, dan lain-lain. Kemudian, perhatikanlah kepada hikmah Allah Maha Pencipta dan Maha Bijaksana, betapa ia menyusun dengan tertib kemanfaatan-kemanfaatan ampas-ampas 3 yang buruk itu. Adapun pundi-pundi empedu, maka ia menarik dengan salah satu dari 2 lehernya. Dan ia melemparkan dengan leher yang lain kepada perut panjang. Supaya berhasil baginya kotoran makanan yang di bawah, dalam keadaan basah yang melicinkan. Dan datanglah dalam perut panjang itu kehangusan yang menggerakkan perut panjang untuk menolak. Lalu perut panjang itu tertekan, sehingga tertolaklah kotoran makanan itu dan melicin. Dan adalah kuningnya itu karena demikianlah. Adapun limpa, maka ia mengubahkan ampas itu, dengan perubahan yang menghasilkan padanya kemasaman dan kecut. Kemudian, limpa itu mengirimkan dari ampas itu, pada setiap hari sedikit ke mulut perut besar. Maka ia menggerakkan nafsu syahwat dengan kemasamannya. Membangunkan dan menggerakkan nafsu syahwat itu. Dan sisanya keluar bersama kotoran makanan itu. Adapun ginjal, maka ia memperoleh makanan dengan darah yang dalam keairan itu. Dan sisanya dikirimkannya ke tempat kencing. Marilah kita ringkaskan sekadar ini dari penjelasan nikmat-nikmat Allah Ta'ala, tentang sebab-sebab yang disediakan bagi makan. Dan jikalau kami sebutkan bagaimana berhajatnya hati kepada jantung dan otak dan berhajatnya masing-masing anggota-anggota badan yang pokok ini kepada temannya, bagaimana bercabangnya urat-urat yang menjalar dari jantung ke seluruh badan dan dengan perantaraannya sampailah panca indera. Bagaimana bercabangnya urat-urat yang menetap dari hati ke seluruh badan dan dengan perantaraannya sampailah makanan. Kemudian bagaimana tersusunnya anggota-anggota badan, bilangan tulang-tulangnya, daging-daging beruratnya, urat-uratnya, tali-talinya, ikatan-ikatannya, tulang-tulang halusnya dan basahan-basahannya. Niscaya sungguh panjanglah pembicaraan. Semuanya itu diperlukan bagi makan dan urusan-urusan yang lain, selain dari makan. Bahkan pada anak Adam, manusia, itu terdapat ribuan daging-daging beruratnya, urat-urat dan urat-urat saraf, yang bermacam-macam, kecil dan besar, tipis dan tebal, banyak keterbagiannya dan sedikitnya. Dan tiada suatu pun dari yang demikian itu, selain ada padanya satu hikmah atau 2 atau 3 atau 4, sampai kepada 10 dan lebih. Semua itu adalah nikmat-nikmat daripada Allah Ta'ala kepada Anda.
Jikalau tetaplah satu urat yang bergerak dari jumlah urat-urat itu, atau bergeraklah urat yang tetap, niscaya binasalah Anda, wahai yang patut dikasihani. Maka perhatikanlah pertama-tama kepada nikmat Allah Ta'ala kepada Anda, supaya Anda kuat sesudahnya kepada bersyukur.